Bapak Ibu, apa menu sarapan favorit Anda di pagi hari? Apakah Anda terbiasa menyantap sebungkus bubur ayam, nasi uduk dengan gorengan, atau sepotong roti putih yang diolesi selai manis, ditemani segelas teh manis hangat, agar tubuh terasa berenergi? Jika ya, stop. Mulai besok pagi, jangan lagi mengonsumsi menu-menu tersebut secara sembarangan, karena menu itulah yang membuat gula darah Anda melonjak tinggi dalam hitungan menit. Kelima, banyak orang tua mengira bahwa sarapan dengan porsi besar atau makanan yang serba manis itu baik untuk modal tenaga di pagi hari. Padahal, saat Anda baru bangun tidur, tubuh kita sedang mengalami sensitivitas hormon yang tidak stabil. Memasukkan makanan tinggi karbohidrat sederhana dan gula murni di pagi hari akan membuat kadar gula darah melesat tajam seperti roket. Akibatnya, 2 jam setelah sarapan, Anda bukan malah bertenaga, melainkan mendadak merasa sangat mengantuk, lemas, gemetar, dan cepat lapar kembali. Hari ini, channel Tua Lincah akan membagikan rahasia sarapan yang aman bagi usia senja. Kita akan bongkar makanan apa saja yang wajib dibatasi, menu alternatif yang bikin kenyang lama, serta gerakan pendukung sirkulasi glukosa pasca sarapan yang 100% baru. Yuk, kita simak bersama. Mengapa pemilihan menu sarapan di pagi hari sangat menentukan kesehatan jangka panjang lansia? Pada pagi hari, tubuh manusia secara alami mengeluarkan hormon kortisol dan glukagon untuk membantu kita terbangun dari tidur. Hormon ini memicu hati untuk melepaskan cadangan glukosa ke dalam darah. Kondisi alami ini membuat kadar gula darah dasar kita di pagi hari sudah sedikit meningkat. Jika dalam kondisi tersebut, Bapak dan Ibu langsung menghantam lambung dengan makanan berindeks glikemik tinggi seperti bubur, nasi putih, porsi besar, atau roti tepung, maka karbohidrat tersebut akan langsung diubah menjadi gula instan tanpa hambatan serat. Pankreas akan dipaksa memompa hormon insulin secara brutal. Ketika insulin berhasil menurunkan gula darah secara mendadak, Anda akan mengalami fenomena sugar crash, yaitu penurunan energi secara drastis yang membuat tubuh mengirimkan sinyal lapar palsu. Inilah lingkaran setan yang merusak pembuluh darah kapiler kita. Kuncinya adalah mengatur pola makan sejak pagi dengan membatasi makanan olahan tepung dan menggantinya dengan paduan protein serta serat tinggi, agar gula dilepaskan ke dalam darah secara perlahan dan konstan. Gerakan pertama adalah regang diafragma penyelaras cerna. Gerakan ini dilakukan dalam posisi berdiri tegak secara santai setelah Anda selesai sarapan. Tautkan jari-jari kedua tangan Anda, lalu dorong telapak tangan lurus ke atas kepala sembari menarik napas dalam lewat hidung. Tahan posisi tubuh tegak ini selama 3 detik, lalu hembuskan napas lewat mulut sambil menurunkan tangan. Gerakan ini membuka ruang diafragma agar lambung tidak tertekan dan sirkulasi darah pencernaan mengalir lancar. Gerakan kedua, sentuh lutut, angkat ringan. Berdirilah tegak. Lalu angkat lutut kanan Anda perlahan ke depan. Dada tidak perlu terlalu tinggi, cukup senyamannya saja. Sentuh atau tepuk lutut kanan dengan tangan kiri Anda. Turunkan, lalu ganti lutut kiri, disentuh tangan kanan. Gerakan berjalan di tempat secara lambat dan halus ini mengaktifkan otot paha untuk mulai menyerap glukosa yang baru masuk dari makanan. Gerakan ketiga adalah putaran penyelaras batang tubuh. Duduk. Jika Anda memilih duduk santai setelah sarapan, letakkan kedua tangan di atas paha Anda. Putar batang tubuh dan dada Anda melingkar secara perlahan dan halus. Lakukan 5 kali putaran searah jarum jam, lalu 5 kali berlawanan arah. Gerakan memijat lembut rongga perut dari dalam ini melancarkan sirkulasi pembuluh darah balik tanpa mengganggu proses penghancuran makanan di lambung. Selain merutinkan 4 gerakan metabolisme tadi, berikut adalah panduan praktis memilih menu sarapan yang bijak untuk menjaga gula darah Bapak dan Ibu tetap stabil. Pertama, ganti karbohidrat sederhana dengan protein dan lemak sehat. Alternatif terbaik untuk lansia adalah sarapan dengan telur rebus atau telur dadar minim minyak.
dipadukan dengan tahu, tempe, oat murni, atau buah seperti alpukat. Protein dan serat membuat proses penyerapan makanan berjalan lambat, sehingga Anda kenyang lebih lama dan gula darah tidak melonjak. Kedua, hindari teh manis atau kopi saset di pagi hari. Biasakan meminum air putih hangat, teh hijau, atau kopi hitam tanpa campuran gula pasir ataupun krimer kental manis. Ketiga, selalu kombinasikan kebiasaan baik ini dengan pola makan gizi seimbang sepanjang hari. Tidur yang cukup, serta tetap berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi mengenai menu harian Anda. Bapak dan Ibu sekalian, mengendalikan kadar gula darah agar tetap terkontrol dengan baik dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil di meja makan setiap pagi. Memilih menu sarapan yang kaya serat dan protein, serta membatasi karbohidrat olahan tepung adalah kunci investasi tubuh yang bugar di usia senja. Mari kita jaga kesehatan dengan penuh disiplin. Jika Bapak, Ibu, dan keluarga merasakan manfaat besar dari materi edukasi channel Tua Lincah hari ini, silakan tekan tombol like, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau temen-men arisan tercinta agar semakin banyak lansia Indonesia yang paham cara sarapan yang aman dan sehat. Pastikan untuk klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan panduan kesehatan otot dan sendi harian dari kami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba menu sarapan baru besok pagi, dan salam Tua Lincah.